Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Tema kita masih sama juga, si paling sabar di rumah tangga. Sebelum kita lanjutkan ya, siapa yang paling sabar di rumah tangga? Ada tayangan yang mau aku kasih lihat nih untuk jamaah yang ada di rumah. Suami bunuh istri karena nggak sabar, lakukan live streaming. Oh, untung Bunda Korla nggak ada suaminya ya. Waduh, coba kita lihat tayangannya ya. Silakan. Nauzubillahi min zalik. Semoga tidak terjadi sama kita ya. Kalau berita lengkapnya ya perlu kita ini juga kali ya. Iya. Kalau dari yang kita baca itu dia sedang berada di rumah orang tua suaminya. Oh gitu. Iya, dia pengen pulang, minta pulang mulu, pulang. Mau live streaming terus? Iya, alasan pulang kenapa mau pulang? Kenapa nggak betul rumah orang tuaku, kata suaminya. Aku mau live streaming. Ya Allah. Ya sayang, Pak Irus. Astagfirullah. Ya, live streaming jangan lama-lama. Aku wanti-wanti. Wanita itu butuh sosial. Hidup sosial itu penting. Saya tidak bilang wanita, tapi wanita itu butuh sesuatu yang menyenangkan hatinya. Oke, fine. Kalau Ustadz Maulana, Ustazah Roma, Ustadz Syam tadi bilang istri yang paling sabar. It's my dream. No, suami juga punya dream. Oke, kalau kasusnya begini deh. Ya nih, kalau ternyata istri ya suka mancing-mancing kesabaran suami. Istri mancing kesabaran suami ya. Ya. Apakah masih bisa dibilang istri yang paling sabar? Ini pasti suami yang paling sabar ya kan nih Ustaz Syam ya? Penjelasannya dong Kayaknya Ustaz Syam Kayaknya suami ini yang paling sabar. ada di kubu suami ya Ustaz Syam. Iya. Yang memancing kesabaran karena Istri. suami tidak kasih apa-apa. Aduh. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Makanya dalam Al-Quran disebutkan semua yang beriman mesti sabar. Baik suami, istri, anak, orang tua, semuanya mesti sabar. Kalau dalam hal istri yang memancing kesabaran suami, mestinya si istri juga bersabar dalam hal ingin memancing-mancing. Karena hobinya memancing ya. Apa sih makna sabar itu? Makna sabar menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang ia inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi ada dia inginkan sesuatu. Mengetes suami nggak usah dites dah supaya saya dapat lebih baik lagi. Dia menahan diri. Dia sebenarnya bisa ngetes suami. Sang suami juga bisa. Saya bisa saja memulangkanmu ke rumah orang tuamu. Saya bisa saja untuk membunuhmu misalnya. Saya bisa saja untuk memukulmu. Tapi dia sabar. Sabar untuk menahan diri untuk tidak memukulnya. Subhanallah. Maka dua-duanya dalam hal ini adalah butuh kesabaran. Namun gimana ceritanya kalau sang suami yang dites kesabarannya? Namanya juga ujian. Namanya juga tes. Mesti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi kalau dikatakan gimana kalau sang istri yang suka ngetes kesabaran suami, apakah masih bisa disebut istri yang paling sabar? Subhanallah, berarti di sini suami dong yang paling sabar. Kenapa? Karena suami yang sedang diuji, sang istri yang sedang menguji kesabaran daripada suaminya. Maka dalam hal ini mesti kita lihat kerjasama antara keduanya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Sang istri bersabarlah dalam hal melihat keteguhan daripada sang suami. Laki-laki itu nggak mesti dites melulu. Jadi subhanallah, ada seorang istri yang kerjaannya ngetes melulu. Peka nggak dia ya? Peka nggak ya dia? Peka nggak ya dia ya? Udah 10 tahun berumah tangga masih nunggu pekanya. Udah 20 tahun berumah tangga udah masih nunggu pekanya. 30 tahun berumah tangga masih menunggu pekanya daripada pasangannya. Maka subhanallah, bersabar dalam hal ini. Udah tahu setahun 2 tahun nih, ternyata suaminya tipe yang harus dikasih tahu langsung, nggak peka kalau dikasih kode. Maka sabarnya sang istri menurunkan egonya, nggak usah pakai kode, bicara langsung saja. Maka disinilah menjadi si istri paling sabar. Kenapa? Karena awalnya dia tipe anak yang senantiasa kode-kodean, tapi ternyata dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh yang tidak mengerti kode sama sekali. Maka sabarnya dia menurunkan egonya. Oke, mulai hari ini saya udah deklarasikan diri saya, udah nggak mau pakai kode lagi, mau langsung belak-belakan aja. Berarti dia adalah seorang istri yang sabar. Sang suami yang awalnya nggak mengerti kode, di mana bentuk kesabarannya sang suami? Maka dia belajar kode-kode. Sabar itu kan menahan diri, Aduh, nggak suka aku kode-kode sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Allah pertemukan aku dengan seorang pasangan yang ternyata hobinya kode-kodean. Ya, setiap hari dia belajar. Oh, ternyata kalau dia lagi baring menghadap kanan, oh dia maunya ini. Dia kalau lagi duduknya gayanya seperti ini, dia maunya ini. Kalau
senyumnya seperti ini, berarti dia maunya ini. Maka sama-sama bersabar antara suami dan istrinya. Istri si paling sabar dalam hal apa? Dalam hal ketika dia berada di dalam rumahnya, ketika menjadi seorang gadis, anak kesayangan papa mamanya, ternyata dia nggak pernah ngomong sama papa mamanya udah mengerti. Ternyata pas habis menikah ketemu dengan suami yang tidak mengerti sama sekali kode-kodenya, si istri bisa menjadi yang paling sabar kalau dia menurunkan egonya agar tidak lagi menggunakan kode-kode yang terlalu sulit. Subhanallah, sulit banget kode-kodenya. Iya, kan nggak hanya semua. dia yang mengerti. Nah itu dia. Membahas tentang kode-kode. Iya. Ngetes. Ya. Kan biasanya gini, mohon maaf ya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kan nih sepakat kan, Apa? sebelum menikah kan harus diuji dulu. Kan ada namanya ujian pranikah, apakah dia sungguh-sungguh mencintaiku, sungguh-sungguh mau menikahiku, kata wanita-wanita kan Ya. biasanya seperti itu. Kalau mau dinikahi kan biasanya selalu mau menguji, mengetes. Iya, tapi emang boleh dalam Islam harus dites dulu. Terus harus cara ngetesnya gimana? Kan biar nggak salah, biar nggak ngikutin keinginan istri aja, atau cuma pengen ngetes aja. Waktu mau menikah, Oh, ngetes nggak? Enggak Gimana? dong, enggak pakai tes-tesan. Emang mobil dites-tes. Nah kalau misalnya tadi kita bahas mengenai ngetes nih, Ustazah Roma, boleh nggak? Caranya Kita gimana? tanya aja Ustaz Maulana mungkin ya. Jangan dah, aku Ah, mau jangan. dari Kenapa? ini aja dulu. Ustaz Maulana. Ya udah deh, Ustaz Maulana dulu deh. Ustaz Maulana. Gimana tuh caranya kalau menurut Ustaz Maulana sedikit ya? Tapi kan Ustaz Maulana kan tadi setuju sama aku, Iya. ngetes. Berarti Ustazah Roma yang harus jawab pada ngetes. Ayo, kan Ustaz Maulana setuju ya kan tadi ngetes kan? Boleh kan? Tuh, Iya. kalau Ustazah Roma tadi kan nggak dites dalam hidupnya mau rumah tangga. Sekarang aku mau tanya mengenai mengetes ini dari Boleh Ustazah nggak? Romla. Boleh Boleh. apa enggak? Sosok wanita Caranya ngetes. bagaimana? Kalau dulu Mas Wani ngetes enggak? Dites enggak? Aku dites. Ustaz Maulana dites? Alhamdulillah saya 14 tahun tidak tanpa tes. Karena 14 tahun yang lalu sebelum saya nikah istri, aku menyukaimu. Kalau kita memang berjodoh kita ketemu. 14 tahun kemudian baru ketemu, tahun ke-15 nya baru menikah. Oke, mengetes sebelum menikah, Masya Allah adalah mungkin satu ikhtiar seorang istri untuk mendapatkan suami yang diidam-idamkan, suami yang diinginkan. Kenapa? Karena tapi mengetesnya harus dengan jalur-jalur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena apalagi ngetesnya mohon maaf dengan konsep pendekatan ingin mendapatkan suami, konsep anak zaman sekarang pacaran, Masya Allah, karena tidak dibenarkan pacaran di dalam Islam, adanya mungkin ta'aruf. Nah ta'aruf ini kan bukan hanya berdua, yaitu calon istri atau calon suami. Ta'aruf ini harus melibatkan orang-orang terdekat daripada calon istri atau calon suami. Bisa saja mohon maaf calon istri yang ingin mendapatkan suami yang diidamkan, suami yang soleh, karena memang di dalam Al-Quran kan, mohon maaf, di dalam hadis kan Rasulullah mengingatkan ketika kita ingin mencari jodoh, bisa kita lihat karena cantiknya atau tampannya, kita bisa lihat karena keturunannya, kita bisa lihat karena hartanya, tapi kita juga bisa melihat karena agamanya. Tapi apa? Pilihlah agamanya. Nah, kita yang harus mengetes adalah tentu bagaimana agamanya, agar agama ini menjadi modal dia dalam menjalankan tugas sebagai seorang suami, memimpin di dalam kehidupan berumah tangga. Misalkan ngetesnya melibatkan orang-orang terdekat, mohon maaf, bagaimana sih dia bisa menjadi imam enggak? Misalkan ketika kita sama-sama mungkin jalan atau kita bertemu, kita bisa jadi dia jadi imam dong, kira-kira bisa nggak dia nanti jadi imam? Mohon maaf, ketika kita lihat si calon suami itu bisa jadi imam, berarti insya Allah dia bisa menjadi imam di dalam kehidupan berumah tangganya. Nah, kenapa? Karena suami, saya sering kemarin bahas, suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa suami itu adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anak di dalam suatu keluarga. Maka apa? Seorang pemimpin harus memiliki modal, harus memiliki skill, harus memiliki kemampuan untuk bisa memimpin dalam kehidupan berumah tangganya. Baik memimpin dia sebagai seorang suami, apalagi nanti dia memimpin sebagai seorang ayah daripada anak-anaknya kelak. Ingat, pembahasan yang pernah saya bahas dan saya bicarakan bahwa suami itu mohon maaf harus punya syaja'ah, keberanian, harus punya uswah, mohon maaf teladan, amanah, adil, maslahat, memberikan kebaikan dan juga istiqomah. Dan dalam istiqomah dalam kebaikan itu salah satunya adalah tadi modal dalam memimpin rumah tangga. Jadi sah-sah saja, mohon maaf, di dalam Islam mengetes suami dengan jalur, mohon maaf, dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan ngetes dia peka enggak, kami tadi Ustaz Sam bilang, oh peka enggak sih ini terhadap istri, peka enggak terhadap suami. Mohon maaf, misalkan bisa saja
katakan sama ya orang yang terdekat itu yang ingin dinikahinya misalkan itu sakit, dia kira-kira perhatian nggak? Loh, oke. kira-kira dia Betul. mohon maaf memberikan perhatian nggak? Misalnya minimal dia tanya bagaimana sakitnya, telepon bagaimana kabarnya, masih sakit dan sebagainya. Bisa sah-sah saja. Masalah selama itu adalah untuk mengarah kepada kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya berumah tangga itu adalah salah satu ibadah yang sangat panjang, ibadah yang menyenangkan, tapi jangan sampai menikah adalah ibadah yang menyenangkan jadi senang menikah. Waduh. Kalau bahasa Bugisnya kabene-bene. Kabene-bene. Kalau bahasa Ustadz Maulananya, tapi kalau perempuan yang suka menikah kalake-lake. Malah kalake. Ya, mohon maaf. Jadi itu. Jadi sah-sah Terima saja. kasih ya, Ustazah Sah-sah saja Romlan. Ya kan ketika ada kita namanya mahar. Iya. Mahar Betul, adalah Ustazah nilai Romlan. kesungguhan. Mau nggak mengikutin? Atau Iya. kita ajak jalan? Mau nggak traktir? Yang penting kan ngetes yang sesuai dengan syariat juga ya. seperti Iya. itu Ustazah apakah Romlan dia menjadi suami yang bilang. pelit, yang Betul. perhitungan atau tidak? Hati-hati dites ya para suami sebelum menikah ya. Tapi harus dong punya suami itu insya Allah bisa teladan, bisa bijaksana, menjadi jiwa pemimpinnya juga ada ya. Amin ya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, aku tadi udah bertanya perdebatan sengit, nggak sengit sih ya. Ini Nggak perdebatan sih. mencari solusi yang terbaik Mencari solusi gitu. Untuk kebaikan. bahwa sebenarnya Kebaikan. yang paling sabar itu wanita. Ah, ya Iya, suami setuju, juga setuju, sih. Ustaz Maulana. Tapi kita lihat aja deh nanti pertanyaan jamaah kira-kira bagaimana jawabannya ya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Kira-kira suami apa istri ya? Ya. Ada pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Saya selalu sabar ngadepin istri sampai-sampai saya dibilang sama teman saya SSTI. Suami-suami takut istri. Waduh. Emang suami harus takut sama istrinya ya Ustadz ya? Ustadz Maulana? Soalnya begini, mohon maaf, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu ada pemimpin atas wanita. Dalam artian laki-laki itu adalah melindungi. Nah, jadi kan tugasnya suami kan menafkahi, melindungi dan mendidik. Ya. Maka kalau kata-kata suami harus maaf ya, tidak boleh suami takut istri. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang ada suami menjaga istri. Iya. Yang ada suami harus sabar sama istri. Yang ada suami memenuhi kebutuhan istri. Bukan suami jadi budak, karena wanita dalam rumah tangga itu diibaratkan tulang rusuk. Bukan tulang punggung. Ya. Apalagi tulang kepala yang nginjak-injak laki-laki. Apalagi tulang kaki yang diinjak-injak. Waduh. Jadi harusnya istri itu dilindungi. Masya Allah. Bentuk pelindungannya kelihatannya takut banget sama istrinya. Tidak takut, Tidak. cuma pelindungan. Perlindungan ya, bukan takut Kasih istri, sayang, kasih sayang, Masya Allah. mendidik. Mendidik. Semoga terjawab ya jamaah ya. Terima kasih ya Ustadz Maulana untuk Ya. jawabannya. Kalau gitu aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya udah 3 tahun bareng-bareng suami, tapi qadarullah kami belum dikaruniai anak. Suami saya sangat sibuk, bahkan jarang ada waktu untuk saya. Beliau hanya sebentar di rumah, terus abis itu pergi lagi. Keluarga saya selalu nanya kenapa belum punya anak, tapi suami saya malah nyalain saya. Itu gimana sekarang? Saya Ustadz, apakah harus tetap sabar ngadepin suami kayak gitu? Saya curiga kalau suami saya punya yang lain di tempat kerja. Astagfirullah. Baik, Ustazah Romlah silakan Ustazah. Mohon dijawab melalui tausiah ya. Oh begitu. Oke, silakan Ustazah Saya Romlah. lagi nih. Bismillah. Insyaallah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih pantengin Trans TV di Islam itu indah, karena semakin kita membahas tentang Insya si Allah. sabar dalam rumah tangga, insya Allah akan semakin banyak ilmu yang kita ketahui. Nah, ini kasusnya bagaimana seorang istri yang mengeluh karena mendapati suaminya yang jarang pulang. Masya Allah. Jarang pulang. Aku jarang Jablay, jarang dibelai. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, apalagi ini sudah 3 tahun berumah tangga, belum memiliki momongan, belum memiliki keturunan. Mohon maaf, sampai-sampai dia sering ditanya, kapan punya anak? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Masya Allah, padahal suaminya jarang pulang. Ketika pulang pun dia jarang di rumah, jarang, mohon maaf, komunikasi dengan istri. Masya Allah, ingat, anak itu adalah hak prerogatif Allah. Yang memiliki kewenangan mutlak untuk memberikan keturunan kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, manusia pun perlu ikhtiar. Ketika ikhtiar, harus ada yang namanya timbal balik, harus yang ada namanya, mohon maaf, usaha bersama-sama. Tidak saja, mohon maaf, istri yang berusaha untuk cepat punya anak, tapi suaminya cuek.
Tadi salah satunya, mohon maaf suami tidak memberikan, mohon maaf perhatian, tidak banyak memberikan waktu kepada istri. Padahal apa? Perlu yang namanya quality time, perlu yang namanya waktu untuk berduaan dengan istri agar apa? Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan salah satunya memiliki keturunan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita akan memiliki keturunan kalau sang suami pulang ke rumah hanya ketika di waktu capek dan itu pun mohon maaf hanya sebentar. Padahal apa? Istri ingin dimanja-manja, istri ingin diperhatiin, istri ingin dibelai. Salah satunya Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena suami itu bukan hanya memberikan nafkah. Karena banyak suami yang di luar, mohon maaf, yang mengatakan, saya kan sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Udah ada rumah yang mewah, udah ada mobil yang bagus, udah dikasih uang bulanan yang cukup banyak, Masya Allah. Itu tidak cukup, wahai para suami. Istri pun, mohon maaf, karena istri yang terpenting adalah apa? Perhatian. Karena kewajiban seorang suami itu 5. Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kasih sayang yang meliputi tadi perhatian, dimanja-manja, dan sebagainya. Maka bagi para suami, tolong, mohon maaf, berikanlah kebahagiaan kepada suami. Salah satunya sering diajak-ajak refreshing, sering diajak-ajak healing. Bahasanya sekarang healing ya? Healing zaman sekarang. Shopping. Senangkan hati istri. Mohon maaf, ingat suami, semakin royal kepada istri akan semakin banyak aliran atau mohon maaf rizki yang mengalir kepada suami. Makanya jangan perhitungan sama istri. Masya Allah, apalagi masalah waktu tersebut harus benar-benar banyak, mohon maaf, diberikan kepada istri. Karena istri ingin sekali, mohon maaf, mendapatkan perhatian, curahan kasih sayang daripada suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Quran berwasiat kepada para suami, pergauli istri sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya pergaulan yang memang, mohon maaf, yang bisa menyenangkan hati istri. Karena itu salah satu kewajiban kepada para suami. Maka dari itu, para suami, mohon maaf, yang memiliki pekerjaan di luar yang begitu banyak, luangkan waktu untuk memberikan waktu yang terbaik. Bila perlu, mohon maaf, jadikanlah waktu itu spesialis berduaan. Bila perlu pergi honeymoon yang kedua kali, ketiga kali. Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Sony menjadi suami yang diidam-idamkan. Amin. Yang selalu memberikan perhatian, insya Allah. Ustaz Sam juga begitu ya. Maaf Ustaz Maulana, saya lewati. Iya, terima kasih Ustaz Romla ya. Saya sudah teruji. Masya Allah. Berarti kesimpulannya ya, sesibuk apapun suami juga harus menyibukkan istri dengan kebahagiaan yang kita kasih buat Jadi istri. tetap istrilah yang paling sabar karena tidak pernah diajak kemana-mana. Suami dong. Nah ini jamaah juga harus mesti menambah kesabarannya. Karena insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bahasan hari ini. Tapi sebelumnya insya Allah ada info yang sangat bermanfaat. CT Arsa meluncurkan platform fundraising yaitu berbuatbaik.id yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang akan disalurkan untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan, dan kebaikan lainnya. Nah, ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id. Silahkan. Ya, baca ulang usahakan dulu, maksudnya ulang usahakan gitu. Kita yang raya, kita bukan ibadah.